صلى الله عليه وسلم في غزاة قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شراكوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس, رواه Muslim min riwayat Jabir wa lafdullahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang apabila berjalan atau menyeberang lembah, mereka selalu bersama kamu. Hanya saja mereka terhalang oleh suatu penyakit. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan mereka bersekutu dengan kamu dalam pahala. Intinya membantu orang ya. Loh, ini ya. Iya tak ini? Iya tuh. Kemarin kan barang siapa yang selama hidup tidak pernah berperang dan juga tidak pernah ingin untuk ikut berperang, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan munafik. Itu ternyata zona nyaman itu tidak hanya melenakan, tapi ada ancaman neraka juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yaqatilu maghnami war-rajulu yaqatilu al-inkar war-rajulu yaqatilu yura makanuhu wa fi riwayat yaqatilu syaja'ata yaqatilu hamiyata wa fi riwayat yaqatilu ghadaban faman fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi 'ulya bahwa fi sabilillah, muttafaq alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya seorang desa datang kepada Nabi Al-Arabi ya. Arabi itu Arab Usun, Arab Badui. Lalu berkata, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki berperang demi harta rampasan, ada yang berperang agar disebut-sebut, dan ada pula yang berperang supaya dilihat kedudukannya. Dalam riwayat lain dikatakan berperang karena keberanian dan berperang lantaran kesombongan. Dalam riwayat lain dikatakan berperang karena marah. Maka siapakah yang bisa dikatakan berjuang di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, orang siapa yang berperang demi tegaknya kalimat Allah yang tinggi, maka dialah yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang berjihad di jalan Allah. Sekarang ini loh Mas Malik, nanti sampaikan ke orang-orang yang menggampangkan seolah-olah ini surga itu surga ya. Tahu ini berperang itu loh. Yang tahu dia ingin riya, ingin itu kan hatinya masing-masing, ya toh? Nggak ada yang tahu. Gitu loh. Masih ada kategori ketika dia berperang tapi untuk pengen dilihat, dia berperang untuk pengen disebut-sebut kedudukannya, atau berperang untuk rampasan harta. Yang berperang benar-benar dia sebut fisabilillah adalah mereka yang hanya berperang karena ingin tegaknya kalimat Allah semata, bukan karena harta, bukan karena diuji, bukan karena apa. Nah, sekarang itu begitu ya, berjihad ya, baik ngadain paksos, baik ceramah, baik dakwah, baik apa. Itu kalau ingin dapat bayaran, kalau ingin dipuji, kalau ingin dapat kedudukan, kalau ingin dapat disanjung orang banyak, ya bukan jihad fisabilillah kan gitu. Sekarang kan pokoknya ta'alim mesti kalau alim dan ya mau mengajarkan kitabnya is pasti jihad kan gitu. Padahal di dalamnya ada seperti orang yang mengorbankan nyawanya saja belum tentu dianggap fisabilillah. Ini bisa untuk pertimbangan mereka yang menggampangkan surga juga. Bisa loh. Jangan bikin kacau saya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghaziyatin aw sariyatin ta'khudhu wa taghnamu wa taslamu illa kanu qad anjalu thuluthai ujurihim
wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiqu wa tusabu illa tamma lahum ujuruhum. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang maju berperang kemudian dia mendapatkan barang rampasan atau selamat, berarti ia telah memperoleh 2/3 dari pahalanya. Dan barang siapa yang maju berperang kemudian tergeser dan terbunuh, maka sempurnalah pahalanya. Loh, kayak ini. Bahkan yang sudah karena Allah pun, tapi dia kemudian selamat dan dapat rampasan, berarti dia sudah dapat 2/3 pahalanya. Tapi yang dia meninggal dan tidak dapat rampasan dulunya, baru sempurna. Ya kan meninggal kan nggak dapat rampasan. Berarti benar-benar pahalanya diberikan utuh di akhirat. Berarti yang sudah jihad benar-benar nggak berharap rampasan, tapi dia benar-benar jihad di jalan Allah dan selamat nggak terbunuh, lalu dia juga dapat bagian rampasan, nah, dia sudah dapat 2/3 pahalanya. Berarti nanti di akhirat tinggal 1/3. Gitu. Gini-gini ini nggak pernah dibaca sama orang-orang itu. Betapa mendapatkan pahala itu nggak semudah mengsem pahala. Gini loh ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang maju berperang kemudian terbunuh, maka sempurna sudah pahalanya. Tapi barang siapa yang berperang lalu mendapat rampasan perang dan dia selamat, nggak terbunuh, maka dia sudah mendapat 2/3 dari pahalanya. Jadi tinggal 1/3. Ranindur. Tapi tak di sini, dia udah nyampe sini loh. Sudah. Ada tamu tadi terus. Oh, iya, nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Betapa mendapatkan surga itu tidak semudah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Umamah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah i'dhan li fi siyahati, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna siyahata ummatil jihadu fi sabilillah azza wa jalla wa Abu Dawud bi isnadi jayyid. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang berkata, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk merantau. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya merantaunya umat pada berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ingin merantau, delek duit lah istilahnya. Angeleng ini delek duit 2 kali kan gitu. Karena pandemi, saya tak merantau gitu sih ya. Merantaunya orang SPMA itu berjihad di jalan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu perih, jadi tidak enak. Saya makin kesini makin yakin kalau seandainya orang sekarang ini bersama Rasulullah itu tidak mau ikut Rasulullah, istilah tidak enak. Buktinya di masa Rasulullah sendiri ya, begitu Rasulullah wafat itu banyak yang murtad, banyak yang diperangi oleh Abu Bakar itu orang-orang yang murtad. Ya kayak gini soalnya. Izin merantau sama Rasulullah, merantaunya umatku itu berjuang di jalan. Merantau itu kan jalan-jalan. Zaman jalan-jalannya kita itu ya Paksos, Santana, kerjakan masjid di mana, itu merantaunya kita. Kita jalannya aja Mas Susilo, kehidupan begini.
Karena kalau kita itu terlalu lama nyaman dengan keluarga itu memang menumpulkan giroh jihad. Jelas tumpul. Jadi berat gitu, mau berangkat jihad itu berat. Hanya iya buku ini Farida, Mbak Erna itu gitu. Ini Mbak Erna juga berangkat. Ini baru datang nyampe rumah, kan korat karet rumah ditinggal berbulan-bulan kan. Termasuk rice cooker bolong kabeh gitu. Terus mulai pengajuan anggaran. Beli rice cooker ini, ya sudah diikuti aja. Sudah ditata semua rice cooker baru apa segala macam. Baru ditempati 2 hari. Berangkat? Enggak. Karena sedang nyaman-nyamannya di kamar, sedang nyaman-nyamannya di rumah. Tidak boleh terlalu nyaman hidup kita. Jadi terlalu lama berkumpul dengan keluarga itu juga bikin kenyamanan itu berat kalau mau berangkat. Kayak yang kayak gitu-gitu tuh, maka hadis ini menjadi pemecut kita juga. Karena seorang mujahid, seorang TPU kalau sudah berat untuk berangkat, ya memang berarti sedang tumpul iman, sedang turun iman. Apapun alasannya gitu. Sama juga gitu sama. Hanya kalau saya tahu sama sendiri lah. Kalau sudah berat gitu, ini dari setan yang bernama Kaslan. Setan yang bernama Kaslan menghinggapi sampai macam-macam ketakutan kayak tadi kan. Dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Anfal itu banyak bicara tentang mereka malas berangkat itu ya karena kenyamanan dunia. Ada juga yang karena takut nggak punya uang dan sebagainya. Ya, artinya Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaflatun ka ghazwatin rawahu Abu Dawud bi isnad jayyid. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembali dari perang itu pahalanya seperti berperang. Jadi berangkat perang itu dapat pahala, kembali perang juga dapat pahala. Tapi pahala kan nggak ada duitnya. Itu yang bikin orang kemudian awang-awang, rasa-rasa. Berangkat juga rasa-rasa. Cuman kalau nggak iman itu kan mahal ya, sehingga kalau nggak dijaga betul gitu, kita turun itu nggak tahu, nggak kerasa. Dan yang menumpulkan giro dakwah itu ya 3 itu. Apa yang disebut dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wa auladukum itu. Janganlah engkau terkalahkan oleh duit dan anakmu. Malah di ayat lain, innama amwalukum wa azwajukum. Artinya apa? Keluarga, baik anak, istri, harta, kenyamanan rumah. Jika itu yang kamu pilih daripada Allah dan jihad fisabilillah, ya udah. Memang hidup kita ini nyari perkara. Begitu ini Mbak Sarah. Sampai mati Mbak Sarah. Sampai kapan sih? Sampai mati. Itulah kehidupan pejuang yang ini. Keluarga pejuang yang begini. Ada memilih keluarga yang nyaman-nyaman saja ya. Tapi keluarga pejuang just begini ini Mbak Malik. Iya Bu Malik ya. Jangan kapan sih pas wae dodolan nanti dicegat baksos nggak artis nanti sampai kalau memang memilih kehidupan pejuang ya begini ini Mas. Sekarang loh Mbak kita ya, orang-orang yang tidak memilih jadi di jalan pejuang, mereka lo punya apa ya gitu-gitu aja. Iya tuh, iya tuh. Tuh orang-orangnya ya bukan levelnya di sekitar sampean entah dulur entah kerabat, ya gitu-gitu aja tuh Malik. Padahal mereka nggak punya catatan di jalan. Sama budak-budak, alhamdulillah selama ikut berjuang, ikut punya tabungan, apalagi kalau itu dilakukan dengan ikhlas. Sewaktu-waktu dipanggil Allah dan disambut para malaikat. Gitu loh, bedanya kita gitu. Jadi kita ya masih dikasih Allah rezeki toh. Sedikit dan banyak itu relatif banget tuh.
Jangan pikir orang-orang yang nggak ikut berjuang di jalan Allah itu kemudian tiap hari mesti kecukupan gitu. Enggak, sama aja. Sama aja. Saya ini hafal sambatnya orang. Terus mau curhat, nomornya siapa ini? Saya itu istrinya ini tuh suami saya tuh kenal sama orang ini tuh dulu pernah mau ngaji pada Gus, jadi nyambung gak karuan gitu. Curhat mulai. Tolong ya Gus ya, nanti jangan dibilang ke orang. Oh enggak, saya nggak akan bilang ke orang, dan enggak akan saya bilang memang. Jadi saya tuh menyimpan rahasia insya Allah yang terbaik, menyimpan rahasianya banyak orang, bahkan istri aja nggak kasih tahu karena memang amanahnya begitu. Jadi banyak. Nah, maka orang yang tidak berjihad pun banyak masalah. Kalaupun orang berjihad masalah, ya itu menjadi ujian dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ib ibni Yazid radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk talaqahu an-nas fatalaqaituhu ma'as-sabyan ala thaniyatil wada'. Rawahu Abu Dawud bi isnadi sahih bi hadzal lafz. Wa rawahu Bukhari qala dhahabna natalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'as-sabyan ila thaniyatil wada'. Dari As-Sa'ib bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Tabuk, beliau disambut oleh orang-orang dan saya bertemu beliau dengan anak-anak di Thaniyatul Wada'. Dan di dalam riwayat Bukhari dikatakan, kami pergi dan bertemu dengan Rasulullah SAW bersama anak-anak di Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' wajaba syukru alaina mada'a saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Ya, Thani Wada itu satu tempat di luar kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yaghzu aw yuhajjiz aw yujahhiz ghaziyan aw yakhluf ghaziyan fi ahli bi khairin asabahu Allah bi qari'atin qabla yaumil qiyamah. Wa Abu Dawud bi isnad sahih. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak ikut berperang dan tidak mempersiapkan diri untuk berperang atau tetap tinggal di rumah tetapi tidak menjaga keluarga orang yang berperang dengan baik, maka ia akan ditimpa musibah sebelum datangnya hari kiamat. Bagi yang berperang, maka yang tidak ikut berperang harusnya ikut menjaga keluarga yang berperang. Menjaga itu termasuk mencukupi kebutuhan, ya, dan seterusnya, sehingga yang berperang dalam keadaan tenang. Kalau tidak melakukan itu, maka yang tinggal di belakang ini hanya hidup menunggu siksa, ya. Tapi bagaimanapun orang yang berperang sama yang tidak berperang, meskipun sama-sama bersedekah, meskipun sama-sama mukmin, ya tetap lebih tinggi derajatnya yang berperang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Dawud bi isnadin sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perangilah orang-orang musyrik dengan rata kalian jiwa dan lidah dengan lidah kalian. Jadi berperang itu dengan apa? Harta, jiwa dan lisan. Sekarang dengan lisan kita. Dengan jiwa apa ya? Tenaga. Kalau nggak punya harta ya tenaga. Ya sekarang ya itulah. Baksos, dakwah sana kemari, bangun masjid kesana kemari. Itu jihad kita sekarang. Jadi kalau nggak salah nanti misalnya Mas Yanto berangkat, sambil menyiapkan perbekalan perang itu termasuk ikut jihad. Tadi malam tak lihat karena mau berangkat nggak boleh saya, Mas Yanto, karena masih bau remason, berarti masih sakit, harus dalam keadaan fit.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr yuqalu Abu Hakim An-Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil min awal nahari akhara al-qital hatta yazula asy-syamsu hatta tazula asy-syamsu wa tahudda ar-riyahu wa yanzil an-nasru. Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Dari Abu Amir ada yang menamakan Abu Hakim Abu Nu'man bin Muqarrim radhiyallahu anhu berkata, saya menyaksikan Rasulullah SAW apabila tidak mulai berperang pada pagi hari, beliau menangguhkan peperangan itu sampai matahari terbit ke barat dan menantikan bertiupnya angin serta menunggu-nunggu saat yang tepat untuk mendapatkan kemenangan. Di berangkat jihad itu enak pagi sekali atau sekalian sore ketika matahari itu dingin ya, sejuk. Jadi tidak berangkat pada saat terik-terik seperti ini, pada saat sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatamannu liqa' al-'adwi was'alullaha al-'afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengharap-harapkan bertemu musuh, dan apabila kalian bertemu dengan mereka musuh maka bersabarlah kalian. Gak usah harap-harap ini gak perang ya, pateni. Itu biasanya kalau ngomong gitu itu hanya ngomong, ketika nanti ada musuh beneran lari. Maka jangan harap-harap bertemu musuh. Tidak perang itu lebih baik. Ketika damai kita bisa menyampaikan. Jadi jihadnya itu jihad dengan harta, tenaga, dan lisan kita. Tapi kalau ada musuh ya tetap bersabarlah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-harbu khad'atun. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perang adalah adu siasat. Muttafaq alaih. Di strategi perang ya. Tadi saya bincang-bincang dengan mayor tadi, itu mayor Gaku. Bicara tentang bagaimana strategi kalau pengamanan, strategi serpas dan pasukan, strategi pembagian ring 2, ring 1, ring 3 gitu ya. Dia sangat ahli dalam bidang itu. Jadi kalau pas ada acara apa aja di Denpasar ini, yang bertanggung jawab terhadap penempatan pasukan, snipernya di mana, rampurnya di mana, itu beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.